Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim ala Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batta minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a. Wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dzunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Alhamdulillahirabbil alamin. Pagi ini kita masih diberi kesempatan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk dapat menunaikan sholat subuh secara berjamaah. Kemudian kita lanjutkan dengan mentadaburi ayat-ayatnya dan mengkaji hadis Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam yang hanya kepadanya lah kita berharap ridhonya, agar kita dan keluarga kita dijadikan oleh Allah Subhanahu Wa Taala ahlul Quran dan ahlul Jannah. Salawat serta salam semoga tercurah kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, Muhammad bin Abdullah beserta keluarganya, para sahabatnya serta pengikutnya yang senantiasa menegakkan sunnah-sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam hingga akhir kiamat kelak. Mari sama-sama kita buka dengan bacaan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Pagi ini hari Rabu ya, Insya Allah kita mau belajar syumuliyatul ibadah ya. Jadi cakupan ibadah, jadi ibadah yang selama ini kita lakukan apa saja sih ya. Jadi ibadah itu terbagi tiga tuh ya. Kemudian yang pertama adalah tashmalud din kullah. Jadi mencakup seluruh perkara agama. Ya, ibadah itu mencakup seluruh agama, seluruh perkara agama. Perkara-perkara dalam agama diantaranya kan ada hukum Islam tuh, hukum beragama, hukum ibadah. Ada berapa sih itu? Wajib ya. Terus sunnah apa lagi? Wajib, sunnah, haram. Terus apa lagi? Makruh. Apa lagi? Mubah. Ya. Ini mencakup ibadah nih yang kayak gini-gini nih. Ya. Bahwa wajib itu hukumnya apabila dikerjakan dia mendapatkan pahala, ditinggalkan dia berdosa. Gitu. Dia berdosa. Wajib hukumnya itu. Beda lagi dengan rukun, antara rukun dengan wajib beda lagi ya. Kalau rukun bisa membatalkan itu ya kan? Bisa membatalkan. Mau rukun sholat juga begitu, batal dia sholatnya kalau nggak dikerjakan ya. Beda dengan wajib ya. Dikerjakan dapat pahala, ditinggalkan dia berdosa. Begitu juga orang haji, rukunnya itu wukuf di Arafah, kalau ditinggalkan rukunnya batal dia. Tapi kalau dia jumroh itu wajib haji, jumroh tuh, jumroh melempar batu itu wajib. Tapi kalau ditinggalkan dia nggak batal, dosa. Dia cuma berdosa. Tapi kalau dia bayar dam dia tidak berdosa. Itu bedanya antara rukun dengan wajib. Dan sunnah itu apabila dikerjakan dia mendapatkan pahala, kalau ditinggalkan dia merugi. Bukan nggak apa-apa ya. Merugi dia. Jadi ruginya orang yang meninggalkan sunnah-sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam ya. Itu dianjurkan itu ya, dianjurkan. Kita buka ayatnya dulu di surat Al-Baqarah ayat 21 dulu ya. Ini perintah untuk seluruh manusia ya. Ibadah itu. Ya ayyuhan nasu u'budu rabbakumul ladzi khalaqakum walladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Wahai manusia, seluruh manusia, sembahlah Tuhanmu, jangan nyembah yang lain. Suruh nyembah Tuhanmu ya.
yang telah menciptakan kamu. Siapa Tuhan yang kita sembah? Yang telah menciptakan kita, ya. Syarat jadi Tuhan juga kan sudah jelas tuh, ya. Syaratnya apa saja jadi Tuhan? Syarat jadi Tuhan. Syaratnya, kalau kan kita mau nyembah nih, Anda mau jadi Tuhan nggak? Kalau mau jadi Tuhan ada punya syarat. Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum. Dia maha hidup dan maha berdiri. La ta'khudhuhu sinatu wala naum. Dia syaratnya tidak ngantuk dan tidak tidur. Kalau ada Tuhan yang masih bisa ngantuk, bisa tidur, udah jangan disembah, jangan ditaatin, jangan ditakutin. Ini enggak. Ada Tuhan yang masih bisa ngantuk, masih bisa tidur, itu ditakutin. Itu di ayat kursi itu ya, syarat jadi Tuhan itu. Kan Allah itu tidak ngantuk dan tidak tidur. Kalau kamu masih ngantuk, masih bisa tidur, ya jangan disembah. Firaun masih ngantuk, masih tidur juga, disembah juga, kan on itu namanya. Jadi kalau ada orang yang masih bisa ngantuk, masih bisa tidur, ya gitu. Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum la ta'khudhuhu sinatun wa la naum lahu ma fis samawati wa ma fil. Yang mempunyai langit dan bumi. Kalau dia punyanya cuma baru Pajero doang, kamu takut betul. Apalagi nggak punya itu ya. Ini makanya mengenal Tuhan tuh dengan benar gitu loh. Lahu ma fis samawati wa ma fil ardh, gitu ya. Terus mangdal lagi gitu. Ya. Ini ya, makanya yakin betul bagaimana menyembah Tuhan. Kata Allah, ya ayuhan nas, wahai manusia, ya ayuhan nas u'budu rabbakumul ladzi khalaqakum walladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Wahai manusia, sembahlah Tuhanmu yang telah menciptakan kamu dan orang-orang yang sebelum kamu. Orang-orang sebelum kita diciptakan sama Allah juga. Jadi itulah yang kita ibadahi, kita taati, agar kamu bertakwa, gitu. Karena udah ada tuntunannya tuh ya, gitu. Jadi ibadah itu yang pertama tashmaluddin kullahu, ya. Mencakup seluruh perkara agama, ya. Yang wajib, haram semua dicakup, itu ibadah. Yang kedua, al-ibadah tashmalul hayata kullaha. Ibadah itu mencakup seluruh aspek kehidupan. Semua aspek kehidupan itu termasuk ibadah, ya. Yang pertama al-a'malul ghariziyah, ya. Jadi upaya memenuhi kebutuhan manusia, ya. Jadi upaya-upaya memenuhi kebutuhan manusia itu termasuk ibadah, ya. Seperti apa sih? Makan, minum itu kalau dia makannya baca basmalah, dia termasuk ibadah nggak? Masuk ibadah. Tapi kalau dia tidak membaca basmalah, dia tidak termasuk ibadah. Kira-kira kalau berhubungan antara suami istri itu ibadah bukan? Ibadah, gitu. Jadi itu yang mencakup aspek seluruh kehidupan itu ya. Kemudian tashmalul hayata kullaha. Yang kedua al-a'malul ijtimaiyah, interaksi sosial berjamaah. Makanya sholatnya juga disuruh berjamaah. Supaya apa sih? Supaya ada interaksi. Ini enggak, sholat enggak berjamaah, apalagi makan mah ya. Sholatnya aja enggak berjamaah. Terus ngaku-ngaku ahli sunnah wal jamaah, ya. Jadi berjamaah, interaksi sosial, gitu. Nggak boleh angkuh juga, gitu. Kayak Pak Sugeng itu jadi RT itu ya kan. Itu air mineral udah berapa dus itu tamu datang itu kemarin ya kan, habis ya. Gitu ya. Kemudian al-a'malul ma'asyiyah, bekerja mencari nafkah juga ibadah jika diniatkan untuk ibadah gitu. Bismillah, ya. Tawakkaltu 'ala Allah la haula wala quwwata illa billah. Saya mau tawaf hari ini, ya kan? Dapat 200, 300 sampai 400 ribu, alhamdulillah, ya kan? Nah, gitu.
Ini transferan udah semua Pak Lastono? Belum. Waduh, lama benar. Dicicil. Cicil Iya. transferan. Jadi tinggal bagi-bagi. Bingung. Begitu cair bagi-bagi. Aturan buat bayar umroh ya kan. Jadi udah dibagi-bagi dulu. Tapi kan udah buat korban juga kemarin ya kan. Amin. Iya, alhamdulillah. Tapi Ya. kayaknya ada transferan masuk kemarin. Iya, terus dicicil. Berapa? Ya kan kamu juga dapat transferannya. Enggak masuk, enggak ikut ya? Enggak ikut dan Yang keempat, imaratul ard, pemakmuran bumi ya. Jadi itu ibadah. Orang yang membuat penghijauan itu ibadah semua ya. Berkebun ya. Itu termasuk ibadah gitu. Pemakmuran bumi itu ya. Orang yang menternak ikan itu ibadah semua. Makanya orang Islam itu banyak ibadahnya. Maka diniatkan dengan ibadah. Semua kegiatan kalau di transferannya Jadi ibadah ya, karena tasmalul hayata kullaha, mencakup seluruh aspek kehidupan. Maka disuruhnya ibadah oleh Allah ya kan. Yang kelima adalah iqamatuddin, menegakkan agama ya. Bagaimana cara menegakkan agama? Dengan akhlak, bahwa Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam diutus itu untuk memperbaiki akhlak. Kalau kita tahu mawas diri, kemampuan kita kan kita tahu nih, ekonomi kita tahu ya kan. Kita bukan umpamanya orang kaya, ada orang kaya, jangan ngatur, gitu kan. Kalau kita kaya, yang diatur orang yang kurang mampu. Ini enggak, udah dianya enggak kaya, dia pengen ngatur. Yang parah, orang bodoh pengen ngatur. Jadi rusak tatanan itu ya. Itu akhlak. Jadi orang enggak berakhlak adalah orang yang enggak ngerti terus pengen ngatur. Iblis dulu, pinter enggak itu iblis? Pinter. Tapi karena dia tidak berakhlak gitu, maka dia dilaknat oleh Allah. Nggak berakhlak. Jadi penegakan agama itu pertama dengan akhlak, yang kedua dengan ibadah. Ibadahnya dilihat. Ini enggak, kadang datang kadang enggak ya. Kalau lagi ada kepentingannya aja dia datang untuk ibadah. Kalau nggak ada kepentingannya dia nggak ibadah juga ya kan? Dia nggak sholat, kalau mau ngundang doang tahlilan baru dia datang ke masjid gitu ya. Kadang bahkan dibawa ke masjid ya. Jadi kewajiban kolektif umat Islam itu dilaksanakan gitu ya. Yang pertama itu. Jadi akhlak ditujukan. Karena orang akan menilai. Semua orang pasti dinilai dengan orang lain. Orang itu senangnya nilai orang dibandingkan nilai dirinya sendiri. Begitu enggak? Menilai orang lain lebih senang daripada dia menilai dirinya sendiri. Yang ketiga, tasmalul kiyanal bashariyah kullah. Jadi mencakup seluruh diri. Apa itu? Al-qalb, al-aql, dan al-jawari. Qalb itu hati yang berniat melakukan kebaikan. Bisa dia baik, bisa juga buruk hati itu. Makanya kita doa sebelum salam, ya muqallibal qulub, tsabbit qalbi ala dinik. Wahai zat yang bisa merubah, membolak-balikan hati, tetapkanlah hatiku atas agama gitu ya. Jadi hatinya bisa berbolak-balik. Kan di surat Asy-Syu'ara, illa man atallaha biqalbin salim, kecuali orang yang nanti datang kepada Allah dalam hati yang bersih, hati nuraninya bersih. Makanya dibersihkan. Bagaimana cara membersihkannya? Nabi mah dulu sampai dicuci pakai air jam-jam, betul nggak? Kita dicuci nggak mau? Siapa yang nyuci? Gitu. Kan? Ya. Oh iya, kalau itu Pak Sugeng kita jangan nggak mesti tanggal 5, kita separuh dulu. Soalnya ada jam-jam kita mau ambil ya, mau bisa. Misalnya ada 5 galon, ada 1 galon itu lumayan. Buat mandi apa buat minum? minum boleh. Buat minum aja. Ada jam-jam itu ya. Mandi buat
didokumentasi. Iya, ntar kalau udah di sono nih. Jadi hati itu jika berniat melakukan kebaikan akan ditulis satu kebaikan meskipun tidak dikerjakan. Kalau hati itu ya, bila dikerjakan pahalanya akan berlipat ganda ya. Niat yang buruk baru akan dicatat sebagai satu keburukan kalau sudah dikerjakan. Bila tidak jadi dikerjakan, tidak ditulis sebagai kejahatan. Itu hati itu. Bahkan jika diiringi penyesalan itu berpahala. Orang kan kemarin sudah saya kasih gambaran tuh. Kolbun baru dalamnya apa? Fuad baru dalamnya nafsu. Nah, 3 tuh ya. Makanya di manage itu. Kalau itunya baik ya, maka akalnya dia akan merenung, akan apa? Meresapi, mempelajari ayat-ayat kauniyah, tanda-tanda kebesaran Allah ya. Kemudian mentadaburi, menganalisa ya, mengkaji. Dia berpikir, punya pikiran normal, makanya dia mau belajar, mencari ilmu, mau membaca, berdiskusi ya kan, bener apa enggak, bukan ikut-ikutan. Ini enggak, padahal Allah sudah larang tuh di surat 17 ya kan, ayat 36, wala taqfu ma laisa laka bi'ilm inna sam'a wal basara wal fuada kullu ulaika kana anhu mas'ula ya kan? Janganlah kamu mengikuti sesuatu yang kamu tidak tahu ilmunya, karena pendengaran, penglihatan dan hatinya semuanya akan dimintakan pertanggungjawaban oleh Allah. Itu qalbu. Maka hati yang bersih itu membuat akal yang cerdas gitu. Jadi kalau kita punya pikiran jahat itu sebelum kita ngelakuin itu berarti belum dicatat. Belum. Bahkan kalau kamu menyesal, kamu dapat pahala. Makanya jangan ngedoain orang jahat, nggak usah. Dia mah kalau ada orang menzalimin, kalau kita yang balas itu cuma setimpal untuk urusan kita. Contoh, kalau kita dipukul sekali, kita pukul sekali dia. Sama rasanya. Tapi kalau kita serahkan kepada Allah, Allah akan membalas lebih baik. Balasan Allah lebih tahu Allah bagaimana cara membalas orang itu. Jadi enaknya kalau orang didolimin buru-buru doa, nggak ada urusan dengan kamu. Nanti urusan dia Allah yang balas, dan Allah akan membalas orang yang dolim itu sesuai dengan perilakunya. Kalau kita nggak bisa membalas sesuai, nggak bisa. Jadi biarkan saja. Berdoa saja. Doa aja. Ya Allah, orang udah pulang haji nih ya Allah, coba saya nih pengen juga berangkat ya Allah tahun ini dah gitu. Kalau enggak ya bisa umroh dulu gitu. Jadi yang normal-normal saja mintanya, nggak usah ya Allah mudah-mudahan celaka tuh orang, biarin aja, nggak usah gitu. Nggak usah, toh nggak didoain juga kalau waktunya celaka gitu ya, nggak usah didoain ya. Kemudian al-jawari itu anggota badan ya, anggota badan yang melaksanakan niat hati dan rencana akal pikirannya, dia gerak, anggota badannya bergerak ya. Kita buka dulu, mencakup perkara semuanya itu di surat 3 ayat 19-nya. Inna ad-dina 'indallahil Islam wa ma ikhtalafa alladhina utul kitaba illa min ba'di ma ja'ahumul 'ilmu baghyan bainahum wa man yakfur bi ayatillahi fa innallaha sari'ul hisab. Sesungguhnya agama di sisi Allah ialah Islam. Jadi nggak ada agama lain, yang ada cuma Islam itu. Tidaklah berselisih orang yang telah diberi kitab ya. Sebelum Al-Quran diturunkan nggak ada perselisihan gitu. Maka apalagi Al-Quran sudah ada, nggak usah berselisih. Tidak berselisih orang-orang yang telah diberi kitab kecuali setelah mereka memperoleh ilmu karena kedengkian. Ilmunya ilmu dengki karena dengki. Jadi dia berselisih, dengki aja urusannya, iri aja sama orang itu ya. Ngurusin orang, ngurusin dirinya aja gak susah gitu. Kayak kita nih ngurusin dosa kita aja berat, apalagi ngurusin dosa orang gitu. Makanya nggak usah ngurusin dosa orang, dosa kita aja dipikirin. Jadi karena kedengkian di antara mereka, ada dengki, makanya banyak perselisihan. Maka selalu bilang, itu mah ikhtilaf ulama katanya.
Apa-apa ikhtilaf ulama, apa-apa ikhtilaf ulama. Lu yang bikin ikhtilaf. Ulamanya nggak ada apa-apa, biasa-biasa saja ulamanya, ya kan? Nggak bermusuhan juga. Emang Imam Syafi'i sama Imam Ahmad bermusuhan? Enggak, ente aja bermusuhan itu, kayak gaya aja. Jadi kenapa sih? Karena dengki. Makanya untuk menghilangkan dengki di hati itu baca Quran, gitu. One day one juice, ya kan? Itu kalau udah one day one juice itu 1 tahun aja kamu laksanakan. Waduh, ngucap tuh hati-hati, ngucap tuh hati-hati, bisa kejadian. Apalagi ngucap nyumpain orang gitu, nyungsep dia tuh. Ini makanya hati-hati, jangan. Barang siapa ingkar terhadap ayat-ayat Allah, ingkar saja satu, maka sungguh Allah sangat cepat perhitungannya. Bayangkan tuh, ketika satu saja diingkari, Allah sangat cepat perhitungannya. Jadi nggak usah kita yang menghitung. Kita kasih tahu ini ayatnya kayak begini ya, ini ayat zikir, ini ayat berdoa, ini ayat sholat. Ini mah nggak sesuai. Biar Allah sangat cepat Allah membuat perhitungan terhadap orang itu. Dia bisa celaka di dunia, apalagi nanti celaka di akhirat. Jadi jangan lagi kita berpikir yang aneh-aneh ya. Maka beruntunglah orang-orang yang selalu didolimin ya. Para nabi semuanya didolimin nggak? Semua para nabi didolimin gitu ya. Jadi beruntung. Jadi kalau kamu didolimin, jangan sakit hati, banyak berdoa, buru-buru berdoa. Satu voucher saja, itu doanya minta umroh aja dulu, ya kan? Minta umroh dulu, nggak usah minta yang lain. Umroh dulu, saya syukur-syukur bisa haji gitu. Apalagi bisa menyempurnakan rukun Islam itu paling bahagia, betul nggak? Jangan dipergunakan dengan untuk yang merugikan kita. Nah, gitu ya. Vouchernya rugi. Ya. Jadi alhamdulillah orang-orang yang sering dizalimin itu, ya bersyukur, kita berdoa. Mudah-mudahan ya kan Allah membuat keluarga kita keluarga yang sakinah, mawaddah, warahmah gitu kan. Kita doain gitu, kita berdoa ya. Dan mudah-mudahan kita termasuk orang-orang yang mengikuti aturan Allah dan Rasulnya, ibadah sesuai dengan perintah Allah dan Rasulnya, dan bahwa ibadah itu terbagi 3. Mudah-mudahan kita bisa laksanakan, dan kita berharap kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala tahun ini lebih baik daripada tahun yang kemarin ya. Dan Allah beri kesempatan tahun ini untuk dapat bisa menunaikan ibadah haji dan melaksanakan ibadah umroh ke tanah suci ya. Dan Allah berikan kepada keluarga kita keberkahan sehingga Allah masukkan kita ke dalam surga adan yang mengalir di bawahnya sungai-sungai. Subhanakallahumma rabbana wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik.